yang mungkin pengantar dari saya, dan sebagai informasi bahwa sampai saat ini kita sudah lebih daripada 100 kota kabupaten yang mengikuti training ini. Jadi kalau kita gambarkan angkatan 1, angkatan 2, dan di level advance, ini lebih daripada 300 orang yang sudah mengikuti. Dan kalau kita lihat bahwa sebaran daripada peserta yang sudah menjadi alumni dan dinyatakan lulus ini, saya kira ini terus bertambah dan mudah-mudahan. Soundnya di off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semuanya. Pada hari ini jam 13.00 waktu Indonesia Barat, saya akan memperkenalkan diri dan nanti juga ada beberapa pengurus yang akan memberikan pengarahan. Pertama mungkin dari saya Anton Chandra, di sini ditugaskan untuk menjadi wali kelas. Bagaimana nanti wali kelas tugasnya apa dan lain-lain, nanti akan ada penjelasan dari kepala sekolah Prof. Hikmat. Baik, jadi teman-teman yang sudah masuk ke grup WA, ada teman-teman yang sudah saya seleksi. Mungkin teman-teman menerima japrian saya, itu saya japri satu-satu. Grup angkatan 3 ini yang sudah saya japri adalah sebanyak 350 orang, dan yang mendaftar ada sekitar 500. Nah, dari 350 itu yang saya WA, yang merespon dan masuk ke grup ada sekitar 219. Selebihnya mereka tidak merespon, mungkin satu, mereka tidak punya laptop, ya, atau mereka memang tidak niat sungguh-sungguh. Nah, jadi diharapkan teman-teman yang sudah masuk di grup WA, diharapkan untuk serius, karena teman-teman sudah berjanji, sudah mengasih foto, ya, bukan foto laptop, kebanyakan foto laptop yang ke saya. Saya itu cuma minta speknya, gitu kan. Kalau sudah saya pastikan memang teman-teman punya laptop, baru teman-teman saya kasih link untuk masuk ke grup. Atau kadang saya yang menginvite, seperti itu. Jadi, untuk teman-teman nanti yang memang agak kesusahan di dalam kelas selama 7 hari, kalau mau keluar, harus izin ke saya dulu. Harus japri ke saya, alasannya apa, baru nanti saya akan mengeluarkan. Kalau teman-teman akan mau menerima teman-teman lagi di kelas-kelas selanjutnya. Seperti itu. Ya. Etika dalam kita berkomunitas. Kemudian mungkin dari saya cukup itu aja, prosedur dari awal teman-teman daftar sampai dengan teman-teman masuk ke ini. Jadi teman-teman harus tahu, itu adalah penyeleksian yang benar-benar penuh perjuangan. Jadi diharapkan teman-teman serius ya. Jadi jari-jari saya yang keriting ini ya bisa bermanfaat karena teman-teman bisa gabung di sini. Satu, bisa berteman dari seluruh Indonesia, ada sekitar 34 provinsi, 160 kota dan kabupaten. Seperti itu. Dari saya perkenalannya hanya itu. Kemudian saya ingin kepada kepala sekolah, guru utama, kepala sekolah Prof. Hikmat, guru utama Om Zulfikar, dan guru BK Om Baharun, yang kita berempat ini yang nanti akan menemani teman-teman dengan tugas masing-masing.
Saya dan Om Barun hanya mengurus grup, ya. Teman-teman bandel nanti urusannya sama Om Harun. Beliau yang akan mengeluarkan teman-teman. Baik. Kalau saya Nggak bayang tadi. teman-teman, terus kemudian ya kalau ada masalah kita berdua lah ininya. Untuk pelajaran nanti dengan Om Zulfikar dan Om Hikmat. Baik. Ya, kemudian Prof Hikmat dipersilakan, Prof. Halo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan mencoba membuka pelatihan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di dalam online training yang berkaitan dengan masalah pemetaan. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Om Anton, dalam kepengurusan ini kita ada 4 yang rutin mengelola. Saya sendiri sebagai headmaster di sini, yang sebagai kepala sekolahnya. Kemudian nanti ada guru utama Om Zulfikar Mardiadi, dan juga Om Anton sebagai guru wali kelas, dan konselor nanti akan dilakukan oleh Om Bahrun. Jadi training ini diselenggarakan atas kerjasama Papua Mapping Center, salah satu lembaga pemetaan yang ada di Manokwari, dengan foundernya adalah Om Zulfikar Mardiadi. Kemudian ini juga bareng-bareng dengan komunitas drone Skygraver, salah satu foundernya adalah Om Anton, juga di situ juga aktif Om Bahrun. Jadi online training ini adalah bagian dari kontribusi kita terhadap bagaimana kepentingan masalah pemetaan yang berkaitan dengan masalah pemanfaatan teknologi drone. Nah, jadi ini agak cukup berbeda dengan pelatihan yang lain. Pertama adalah dari sisi penyelenggaraan, kita dilakukan online dan tidak berbayar. Ini memang benar-benar adalah atas inisiatif dan keikhlasan kita dengan komunitas untuk mendiseminasikan, untuk mensosialisasikan bahwa pemetaan atau mapping ini digunakan untuk berbagai bidang. Nah, seperti yang diketahui, memang teknologi drone ini bisa masuk kemana-mana. Kita sudah lebih daripada 15 kali melakukan conference dengan menggunakan berbagai pemateri, yang itu juga bisa dilihat di YouTube, linknya Om Anton, bagaimana penggunaan drone ini dalam skala yang berbagai. Dalam segala di berbagai bidang. Ada yang untuk lingkungan, ada yang untuk kehutanan, ada yang untuk konstruksi, pertanian, dan lain sebagainya. Dan ini memang drone ini menjadi salah satu daripada teknologi yang harus dikuasai di dalam revolusi 4.0. Selain mungkin teknologi yang lainnya adalah misalnya Internet of Things, kemudian 4G communication, digital health, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana kita lakukan, bahwa kita dalam training ini sudah mencoba untuk mengintegrasikan pendekatan drone dan mapping, yang memang selama ini belum banyak orang bisa menguasai kedua skill ini. Jadi, seringkali orang bisa melakukan drone
untuk misalnya pengambilan foto, video, dan lain sebagainya. Tapi belum tentu orang yang familiar dengan drone dia menguasai pemetaan yang baik. Nah, begitu juga banyak yang mapper yang bekerja di pemetaan atau mapper yang belum memahami tentang bagaimana teknologi drone ini bisa menyediakan data di dalam akuisisinya sehingga drone pemetaannya itu bisa dilakukan lebih cepat, efisien, tentunya dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Di dalam kelas online ini kita mencoba untuk mencoba untuk mengintegrasikan. Jadi mulai nanti mungkin sudah pembukaan ini, guru utama Om Julfikar akan mencoba membantu semuanya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan, dan beliau akan men-share software maupun juga bahan pelatihan. Jadi kita sementara ini, karena ini adalah pelatihan untuk mengintegrasikan antara drone and mapping, jadi bahan-bahan yang digunakan adalah dari hasil akuisisi drone. Nah, sampai saat ini, online training yang kita kelola, itu sudah ada 3 kelas atau 3 angkatan. Jadi yang pertama adalah angkatan basic, kedua adalah advance pertama, yang ketiga adalah advance ketiga. Semakin tinggi materi yang diberikan akan semakin kompleks, berbeda misalnya yang ada standar yang kita lakukan. Seperti misalnya untuk yang basic ini kita mencoba bagaimana memahami tentang akuisisi atau pengambilan data dari menggunakan drone, kemudian nanti bagaimana kita olah menjadi ortomozaik dan lain sebagainya, dan terakhir adalah bagaimana layout peta dari drone ini bisa dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya adalah kontur. Nah, di dalam basic yang itu dalam basic. Dalam tingkat advance itu akan lebih banyak lagi tugasnya, ya, banyak lagi tugasnya dalam waktu yang relatif sama, 7 hari. Dan yang sekarang hari ini juga tadi pagi sudah mulai juga yang kelas ketiga. Kelas ketiga ini diharapkan peserta lebih mandiri di dalam mengerjakan tugas itu. Jadi tidak ada komunikasi di dalam grup, mereka langsung diberikan tugas-tugas mandiri. Nah, karena training ini berbasiskan atas kepedulian kita, maka yang menjadi moto bahwa knowledge is not a blessing before it is disseminated and practiced. Artinya bahwa ilmu itu belum berkah sebelum dia disebarkan dan diamalkan. Itu yang menjadi prinsip di dalam pengelolaan kelas ini, sehingga ketika Anda lulus dan mendapatkan sertifikat dari online training ini, kami mengharapkan Anda turut menyebarkan dan mempraktekannya ilmu yang Anda terima di online ini. Kami tidak mengharapkan bahwa ketika kalian mendapatkan ilmu dari kami, kalian atau om-om ini bisa memegang ilmu itu dan tidak menyebarkannya. Itu bukan prinsip di dalam online training ini. Nah, itu yang mungkin pengantar dari saya. Dan sebagai informasi bahwa sampai saat ini kita sudah lebih daripada 100 kota kabupaten yang mengikuti training ini. Jadi kalau kita gambarkan angkatan 1, angkatan 2, dan di level advance, ini lebih daripada 300 orang yang sudah mengikuti. Dan kalau kita lihat bahwa sebaran daripada peserta yang sudah menjadi alumni dan dinyatakan lulus ini, saya kira ini terus bertambah, dan mudah-mudahan
kita bisa menutup semua wilayah provinsi di Indonesia. Kita masih kekurangan satu provinsi, yaitu dari Aceh, kemarin sempat ikut, tapi nggak lulus. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa, provinsi bisa kepenuhi. Ini diharapkan dengan terpenuhinya ini, bahwa kontribusi daripada peserta yang nantinya akan alumni di dalam mapping untuk kebutuhan masyarakat, kebutuhan pembangunan, dan lain sebagainya, berbasiskan dengan teknologi drone, itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, itu. Dan saya melihat bahwa berdasarkan data 15 menit terakhir, peserta di angkatan 3 ini cukup bervariasi. Mulai daripada yang mungkin pendidikan terakhir SMA itu termasuk adik-adik mahasiswa, kemudian ada yang sarjana, magister, dan S3 atau doktor. Dan dengan berbagai macam profesi yang beragam, ada yang siswa, dosen, pekerja profesional, dan lain sebagainya, termasuk juga pegawai negeri, ada di dalam kelas ini. Dan untuk itu, karena kita di dalam kelas ini tidak ada yang lebih unggul daripada yang lain, saya mengharapkan bahwa sikap untuk saling respect di antara kita ini terus dijalankan. Yang kedua, bahwa memang kita lihat juga ada yang sudah mengikuti pelatihan JIS, ada yang belum. Pengalaman kami lebih daripada 60% angkatan pertama dan angkatan kedua itu belum bisa dan belum mengerti tentang mapping atau pemetaan. Untuk itu, sebagaimana angkatan yang sebelumnya, bahwa kegiatan pelatihan ini bisa juga diikuti oleh semua, dengan syarat bahwa para peserta bisa dengan tekun dan tidak main-main di dalam mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru atau misalnya oleh sekolah. Dan kemudian kalau kita lihat dari orang yang pernah menerbangkan drone, banyak yang sudah menerbangkan drone, tapi lebih banyak yang belum. Ini untuk level basic ini tidak akan menjadi permasalahan, karena untuk yang basic ini stok daripada nanti fotonya itu akan di stok oleh guru utama. Dan hampir sebagian besar juga peserta menyatakan bahwa ini dianggap penting menuju kegiatan pekerjaan. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa training ini sifatnya adalah bagian daripada kontribusi kita semua untuk sama-sama saling sharing, saling mencerdaskan, dan diharapkan juga membangun energi yang positif di antara kita. Dan mungkin wali kelas, guru BP, Om Anton dan Om Bahrum tidak akan segan-segan untuk mengeluarkan siapapun yang mengganggu jalannya kegiatan ini. Anda juga harus bisa memahami saat ini dalam waktu yang bersamaan kita mengelola 3 kelas. Jadi kelas ini yang kelas basic, kemudian kemarin yang basic naik ke level 1, dan juga ada yang masuk ke advance yang level kedua. Jadi dengan berbagai kesibukan mengelola lebih daripada 200 kelas, saya mengharapkan bahwa tata tertib yang harus ditaati itu dilakukan. Yang selama ini memang dengan tata tertib yang ada, itu bisa membantu, sangat membantu kegiatan, sangat membantu kegiatan di dalam proses belajar mengajar ini. Kemudian saya terakhir akan membacakan 4 poin tata tertib utama. Yang pertama, bahwa peserta bersungguh-sungguh mengikuti setiap instruksi yang diberikan dan aktif dalam setiap proses kegiatan pelatihan yang diselenggarakan. Saya harapkan tidak lagi terjadi pertanyaan-pertanyaan kepada guru utama, yaitu Om Julfikan,
pertanyaan yang diulang-ulang. Contoh, misalnya menanyakan link terkait dengan tutorial, padahal tutorial itu sudah disampaikan sebelumnya. Jadi saya harapkan ini tidak mengulang penggunaan pertanyaan yang tidak perlu. Jadi kalau misalnya instruksi sudah diberikan, Anda kasih bintang di WA Anda dan Anda ikuti apa yang diinstruksikan oleh guru atau pihak sekolah. Karena ini tidak gampang kita mengelola online kalau memang Anda sendiri tidak bisa memberikan perhatian yang serius di dalam pelaksanaannya. Yang kedua, dilarang menyebarluaskan bahan kuliah ataupun aplikasi keluar kelas sebelum Anda dinyatakan lulus sebagai tanda siap berbagi keluar. Contoh, ketika Anda misalnya menyelesaikan tugas lebih dulu dibandingkan yang lain, misalnya layout peta atau lain sebagainya, sebelum Anda mendapatkan sertifikat dan diminta untuk mempublish, Anda tidak boleh menyebarkannya. Jadi nanti bersama-sama. Nah, yang ketiga, peserta wajib menjaga nama baik dan kehormatan individu dan lembaga negara lain. Tolong masing-masing kita sudah dewasa, masing-masing untuk menjaga rasa rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan saling menghormati di antara grup ini. Jadi kalau misalnya ada yang membuat onar atau misalnya membuat suasana grup menjadi tidak kondusif, kami dari pihak sekolah akan langsung menjawab Anda tanpa kecuali. Jadi silakan Anda belajar di sini, tapi jangan ganggu orang lain yang serius untuk belajar. Ini bukan main-main. Jadi tolong dihargai bahwa kita sudah menyediakan fasilitas, kita sudah menyediakan ada guru utama ini hampir 24 jam akan terus standby. Kecuali kalau misalnya sudah larut malam, dia akan minta waktu untuk istirahat tidur. Nah, ini tolong dijaga. Dan kemudian di dalam hal ini juga terkait dengan poin 3, kami melarang untuk memposting hal-hal yang di luar daripada materi pelatihan ini. Misalnya, kalau Anda mau memposting masalah yang lain di luar materi pelatihan ini, silakan Anda posting di luar, tapi tidak di dalam kelas online ini. Waktu kita nggak cukup untuk meladeni hal-hal yang tidak terkait dengan masalah pelatihan ini. Termasuk juga pengumuman yang tidak berkaitan dengan masalah ini. Silakan Anda lakukan di luar. Ini adalah khusus terkait dengan masalah pemetaan online yang kita selenggarakan. Nah, yang keempat, peserta wajib bersikap untuk menghargai pendapat yang berkembang selama pelatihan berlangsung, serta mengembangkan sikap yang sopan dan nyaman dalam setiap proses pelatihan ini. Jadi, silakan Anda berpendapat, menanyakan sesuai dengan apa yang Anda belum ketahui kepada guru, ataupun mungkin juga ke rekan Anda yang sudah lebih memahami, tapi tolong tidak terjadi sesuatu yang membuat suasana tidak nyaman, misalnya membuli dan lain sebagainya. Ya, itu terus terang kami akan memberikan tindakan, ya. Dan kalau memang itu dilakukan, saya akan minta kepala wali kelas dan guru BP untuk mengeluarkan peserta tersebut. Kemudian juga mengembangkan sikap yang sopan dan nyaman. Nah, di dalam online ini kita tidak hanya belajar, tapi juga kita membangun rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan. Mungkin kita saat ini belum bertemu tatap muka secara langsung, tapi sebagaimana angkatan-angkatan yang sebelumnya, terbangun kekeluargaan yang kuat ketika sama-sama mereka belajar, mempelajari apa yang disampaikan ini dengan baik.
Dan satu yang terakhir yang saya pesankan, tolong berikan kesempatan kepada guru utama, yaitu Om Julfikar dan asistennya, untuk memberikan secara ikhlas ilmu yang didapatkan. Dan saya harapkan kita juga atau Anda sebagai peserta menerimanya dengan ikhlas. Saya kira kalau yang memberi dan menerima ilmu itu ikhlas, insya Allah ilmu yang kita terima akan sama-sama berkah. Dan mudah-mudahan kelas online angkatan ketiga ini memberikan banyak keberkahan, kemaslahatan, dan membuka pintu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Saya kira itu pengantar saya selaku kepala sekolah di kelas online ini. Terima kasih, selamat belajar, terus jaga semangat, sehat, mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Hikmat. Baik, teman-teman, sekarang giliran Om Zulfikar selaku guru utama kita yang nanti 7 hari 16 jam per hari yang akan mengajar supaya bisa membuat peta dasar. Silakan Om Zul. Siapa nih? Bentar. Oke, terima kasih Om Anton. Bisa dengar suara saya? Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon yang baru masuk mic-nya di mute ya. Mohon yang baru masuk Yunita P, mic-nya di mute. Oke. Kawan-kawan semua, saya senang sekali kita bisa jumpa di grup ini. Beberapa sudah saya kenal Om Anton, beberapa saya tahu makanan sehari-harinya main peta. Beberapa videografer, beberapa sama sekali belum pernah bersentuhan dengan drone. Kelas ini adalah kelas yang paling optimis gitu. Kenapa optimis? Yang penting mengikuti instruksi saja, pasti bisa melakukannya. Kami di angkatan pertama 105 orang selesai, angkatan kedua 125 orang selesai, dan kemudian kelas advance 95 selesai, dan 95 itu sekarang lagi masuk di advance 2. Instruksi jelas, jadi tekniknya begini, saya akan menjelaskan teknik perkuliahan kita biar semua akan tahu. Sesudah kuliah ini, pembukaan ini selesai, saya akan masuk ke grup dan men-share bahan presentasi. Kemudian saya akan men-share modul dalam bentuk PDF. Saya akan men-share cara instalasi software dalam bentuk PDF. Kemudian saya akan men-share semua link untuk download software. Dan kebetulan karena kita agak banyak, nanti akan dibagi untuk nomor absen 1 sampai 50 itu link downloadnya beda dengan 51 sampai 100, 101 sampai 150 akan beda. Jadi akan kita bagi-bagikan link download yang berbeda supaya semua bisa mendownload tanpa ada limited download. Kasus pengalaman kami di kelas sebelumnya ada yang downloadnya terbatas, jadi harus menunggu 1 hari lagi. Jadi itu sudah kami akalin semua sehingga semuanya bisa mendownload semua aplikasi dengan nyaman dan baik. Nanti pada saat semua aplikasi, link download aplikasi dan panduan installnya sudah, yang menjadi perhatian buat semua, yang menjadi pegangan utama dalam training ini adalah video tutorial yang sudah kami sediakan. Saya ulangi, yang menjadi pegangan utama adalah video tutorial. Kemudian untuk
Kalau ada pertanyaan yang belum bisa terjawab di video tutorial, bisa lihat di modul PDF. Itu kira-kira. Jadi video kami sediakan mulai dari cara membuat misi, cara melakukan penerbangannya, kemudian sampai pada bagaimana mengolahnya sampai menjadi peta. Dan petanya akan ada dua. Untuk kelas basic ini harus menghasilkan dua output peta. Yang pertama adalah layout peta ortomozaik, yang dimana di dalamnya ada informasi mengenai titik koordinat, garis atau panjang, dan ada poligon atau luas. Itu peta yang pertama. Jadi itu peta basic yang wajib dibuat oleh semua. Dan contoh layout peta pun nanti akan kami berikan di grup, jadi tidak perlu khawatir. Contoh standar layout kami seperti itu, silakan berkreasi, tapi kreasinya tidak boleh di bawah standar kami. Karena selama layoutnya di bawah standar kami, tidak akan kami berikan kelulusan. Jadi nanti contoh peta, baik dan peta ortomozaik dan peta kontur, kami bagikan, silakan dilihat baik-baik. Itu adalah standar penilaian kami. Silakan berkreasi, tapi tidak boleh di bawah standar penilaian kami. Nanti peta contoh itu silakan dilihat. Grup WA akan kita jadikan tempat untuk berinteraksi. Mau bertanya apa saja terkait dengan dua tugas itu silakan di grup. Dan buat semua, perhatiannya adalah Anda kami larang bertanya hal lain-lain sebelum menyelesaikan kedua peta itu. Ini menjadi perhatian ya. Kadang ada yang nggak menyelesaikan peta, tapi mulai nanya, gimana ya kalau mapping 3D, gimana ya kalau ini, itu akan kami layani kalau Anda sudah menyelesaikan peta. Jadi output utama ini harus dikejar dulu, baru mulai diskusi yang lain. Bagaimana ya kalau bikin 3 dimensi, bagaimana kalau pemetaan ini, bagaimana teknik ini, bagaimana trik, itu akan kami layani ketika Anda sudah menyelesaikan dua tugas peta. Jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, akan kami layani ketika peta sudah selesai. Nah, pertanyaan di dalam grup yang kami layani adalah terkait dengan dua tugas peta tadi. Sekali lagi, pertanyaan yang kami layani di grup WA adalah terkait dengan dua tugas peta tadi. Di luar tugas itu akan kami layani, ini masih terkait pemetaan drone ya, akan kami layani ketika yang bersangkutan atau yang bertanya sudah menyelesaikan dua tugas peta. Itu. Kemudian ingat, link download software termasuk citra untuk insert peta kami akan sediakan semua, foto yang diolah sudah kami sediakan, karena kami tahu banyak yang tidak punya drone, tinggal di-download saja. Sekali lagi, tapi instruksinya jelas. Nanti sudah kami kasih masuk di grup, silakan di-download semua, diinstal semua, nonton video tutorialnya dari awal sampai akhir. Nah, total panjang durasi video tutorial yang kami sediakan itu ada 11 tahapan kerja dengan panjang durasi video menurut saya tidak terlalu panjang, cuma 1 jam 7 menit. Oke. Jadi mulai dari pembuatan mission flight, pengolahan sampai jadi peta, kedua peta itu hanya 1 jam 7 menit. Kami berharap ini dinonton baik-baik. Jangan ada bagian yang di skip atau dilewatin, tiba-tiba tanya, ini gimana ya, ini gimana ya? Kalau ada yang case-nya begitu, jawaban saya di grup akan sederhana. Silakan nonton tutorial ini, silakan nonton tutorial ini. Karena pertanyaannya itu, pasti dia tidak menonton video tutorial dengan seksama. Itu, berikutnya, mohon bantuan anggota grup. Saya tahu persis, ketika kelas ini mulai, itu bisa saja 4 jam dari sekarang ada yang sudah menyelesaikan petanya, gitu ya. 4 jam dari sekarang, pengalaman kami di Angkatan 2. Mohon bantuan teman-teman yang sudah membantu, kalau ada yang bertanya dan saya belum ready biasanya saya 16 jam sampai 18 jam sehari ada di depan laptop menjawab semua pertanyaan. Tapi kalau saya tidak ada di dalam, atau saya mungkin lagi istirahat makan, tolong yang mengerti bisa merespon, begitu. Jadi ini grup bukan milik saya sendiri atau milik pengelola kelas, tapi ini kita semua bisa berinteraksi. Pesan saya adalah, lihat baik-baik contoh peta yang kami berikan, untuk basicnya kira-kira itu dijadikan rujukan dulu lah.
gitu ya. Lihat baik-baik contohnya, nggak perlu buru-buru, waktunya adalah 1 minggu mengerjakan 2 peta. Jadi tidak perlu buru-buru. Itu penting. Dan yang berikutnya, saya tidak melayani japri atau pertanyaan apapun secara pribadi. Karena mohon maaf, ini kita lagi jalan kelas hampir 500 orang, gitu kira-kira. Jadi, bayangkan saja kalau saya di japri, saya pasti bingung sekali. Itu kemudian menjadi catatan, nanti ada stiker yang akan menjadi stiker favorit kita di grup. Begitu stiker itu saya berikan, jadi misalnya nih, Om Heriadi Maslam misalnya, mengupload petanya. Ketika stiker itu sudah tanda jempol, berarti Om dan jempol kepada 2 peta, ingat kepada 2 peta, bisa langsung ke peta itu dikirim dalam bentuk full resolusi ke saya, ke WA pribadi saya dengan menyebutkan nomor absen. Saya ulangi ya. Jadi mekanisme pengumpulan tugas adalah ketika peta itu diupload, jadi diupload di grup chat kita itu dalam bentuk image saja. Saya ulangi, yang diupload di grup untuk minta koreksian, ini wajib koreksi dulu ya. Jangan pernah ada yang mengirim tugas ke saya sebelum dilakukan quality control atau koreksi di grup bersama-sama. Yang diupload, saya ulangi, ini kesalahannya banyak sekali kemarin-kemarin. Yang diupload di grup WA kita adalah dalam bentuk image, bukan dokumen. Jadi kalau ada yang uploadnya dalam bentuk dokumen, nanti ini juga kami akan tulis, yang dalam dokumen itu tidak akan saya nilai. Karena dokumen harus kita buka lagi. Kalau image itu langsung terbuka di WA, jadi kita gampang menilainya. Nah, sesudah mendapat tanda jempol dari saya, barulah yang dikirim ke saya adalah dokumennya. Oke? Kira-kira begitu. Semua tidak perlu takut. Modul, bahan persentase, link aplikasi, video tutorial, modul dalam PDF kami sediakan. Jadi ini belajarnya agak-agak mandiri karena harus membaca, harus menonton video. Sekali lagi saya akan ulangi, kalau nanti ada pertanyaan, ini gimana ya? Saya akan jawab saja, oh nonton video ini, atau oh pasti belum nonton video ini. Atau baca modul gitu. Karena ini kita belajar akan sangat mandiri. Dan sampel foto sudah kami sediakan, jadi yang tidak punya drone tidak perlu berkecil hati, sampel foto kami menyediakan, jadi bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kira-kira itu, dan saya ingatkan, buat ini khusus ya, mohon maaf sekali, buat kawan-kawan yang memang sudah praktisi pemetaan, ahli JIS mungkin, saya mengingatkan di kelas ini treatmentnya sama. Anda mau seorang ahli, Anda apa, kami menganggap semua baru belajar dari nol gitu. Jadi kalau sudah merasa lebih tahu, silakan bantulah yang belum tahu gitu. Dan yang belum tahu tidak perlu malu-malu bertanya. Saya ingatkan, di dalam chat kita, itu sehari itu akan ada 3.000 sampai 4.000 chat. 5.000. Saya ingatkan sekali lagi, ya, sampai 5.000 chat dalam sehari. Gitu, jadi mohon maaf sekali, kalau yang malas baca atau tidak punya waktu, gitu ya, saya ingatkan, yang malas baca tidak punya waktu, masih ada kesempatan untuk mengundurkan diri sekarang sebelum kelas dimulai. Apapun alasannya, karena instruksi pasti akan ada paling atas. Silakan nanti minta bantuan semua kelas, dibintangi semua, link server dibintangi, instruksi dibintangi semua. Gitu kira-kira, jadi jangan ketika ada yang bertanya bantu menjawab. Karena sekali lagi kami yang tadi dikatakan Pak Kepala Sekolah, kami sedang mengelola 3 kelas yang berbeda, pelajarannya berbeda, semuanya butuh perhatian. Gitu, jadi mohon bantuan semuanya untuk menjaga komunikasi. Kita boleh bercanda, jadi grup ini kita bisa jadikan seperti grup keluarga. Kita bercanda, kirim-kirim stiker yang lucu-lucu misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting konteksnya adalah untuk menyemangati teman-teman gitu, untuk saling memberi support gitu, untuk menyelesaikan petanya. Kira-kira itu nanti sesudah ini saya akan bagikan semua modul, tutorial, semua linknya, dan saya akan beri catatan semua. Sekitar
1 jam sesudah semuanya terupload kami akan kunci grup. Nanti kalau saya melihat kira-kira sudah sekitar 85% grup sudah membaca pesan yang kami kirim, modul yang kami kirim, video yang kami kirim, link video, barulah grup itu akan kami buka komennya di grup WA. Karena kalau tidak mau membaca pesan di awal itu bukti bahwa tidak serius kira-kira. Apalagi sudah tahu bahwa kuliah akan dimulai hari ini. Mungkin begitu, Om Anton? Itu teknisnya saja. Baik Om Jul, terima kasih banyak. Lalu silakan Om Bahrun sebagai guru BK yang sangat galak untuk merimuk teman-teman yang memang bandel. Silakan. Baik, terima kasih Om Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kawan-kawan. Ini sekali lagi saya juga terharu ya, semakin hari kelihatannya animo dari kawan-kawan semakin besar, dan sama seperti Om Zul tadi sampaikan, saya setuju ini kelas yang pastinya kelas yang paling optimis ya. Tinggal mengikuti saja apa yang disajikan, ikuti apa tugasnya, diselesaikan dengan baik. Mudah-mudahan semua kawan-kawan yang sudah masuk dalam kelas ini akan menjadi peserta dengan kelulusan yang baik. Tidak banyak saya sampaikan dan ingatkan, hanya beberapa saja karena sudah dijelaskan dengan terperinci dan gamblang oleh Pak Kapsek, Om Hikmat, kemudian guru utama Om Zul, dan juga wali kelas Om Anton. Satu yang barangkali saya ingatkan, kita di sini Nusantara ini kawan-kawan ya. Jadi dari timur sampai ke barat, dari WIB, WITA, dan WIT. Jadi kita ada dalam 3 zona waktu. Jadi tolong dipahami, kadang-kadang ada yang belum bangun, kadang-kadang juga ada yang sedang sibuk, dan juga masing-masing juga punya pekerjaan sendiri-sendiri. Tapi bahwa WAG atau kelas online, baik di WAG maupun di online kelas ini, akan menjadi pengikat kita, bonding ya. Jadi sekali lagi silahkan ikuti dan ikhlaskan hati untuk menerima pekerjaan atau menerima pembelajaran. Jangan segan-segan untuk membantu atau berbagi ilmu dengan yang lain juga. Itu saja, tetap semangat, kita sama-sama berjuang sampai nanti saatnya kelulusan. Insya Allah semua di sini bisa lulus. Itu aja. Jangan lupa dibaca apa yang sudah disampaikan di grup nanti ya, baik itu tutorial maupun juga aturan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ada 3 kesempatan untuk ini, karena ini pertanyaannya jangan yang teknis dulu ya. Ini hanya perkenalan aja ya. Jadi saya minta dari perwakilan WIB, WITA, dan WIT untuk berbicara. Silakan, terserah, bebas mau ngucapin terima kasih atau surprise atau bangga lah atau gimana lah, terserah. Saya penasaran Aceh nih Onton. Iya, silakan dari WIB dulu deh. Dari perwakilan WIB Barat. Halo, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Dari mana nih Om? Ini asal Medan tapi domisili di Aceh ini Om. Oke, siap. Ya. Nama saya Safrizal Saragi Sumbayak Om. Siap, silakan Om. Ya, sungguh terharu sebenarnya Om. Lihat kelas ini banyak, jadi makin banyak semangat untuk belajarnya. Mudah-mudahan bisa lulus semuanya. Kami dari kantor kami ada 4 orang ini. Masuk semua kan? Masuk semua, insya Allah lulus semua lah Om. Oke. Jadi di kantor kayak agak rame Om, jadi bisa belajar sama-sama. Kantor apa ini Mas? BPKH Balai Pemantapan Kawasan Hutan Om. Wow. Paten. Siap. Kapan-kapan kita sama Pak Jati ya. Oke, siap Pak. Namanya Jati Waluya kan? Ya? Iya, siap. Kenal. Lagi nggak masuk Pak. Ya.
Dia WFH. perlu pelatihan saya. Ya, siap, Pak. Mungkin itu aja dari Aceh ini, Om, dari ujung. Mantap. Salam kenal untuk semuanya. Siap Om. Yang rajin-rajin ayo Om ya. Siap. Ya, baik. Terima kasih Om Safrizal. Dari Aceh harus Manton bentar. Dari Aceh harus semangat karena perwakilan Aceh dari 106 kabupaten kota yang kita latih itu belum ada tuh dari provinsi Aceh yang lulus. Siap, Om. Mudah-mudahan lulus semua ini, Om. Yap. Mohon Nanti bimbingannya. kalau nggak lulus, BPK. bilangin sama dirjennya. BPKH kalau BPKH nggak lulus itu keterlaluan. Saya juga orang Kuitang. BPKH Kita ini kan kira- kerjaan sehari-harinya buat peta, iya kan? Siap, Oke, Om. lanjut Om, silakan. Siap. Oke, terima kasih dari Aceh. Lanjut. Silakan siapa lagi? Dari barat juga masih boleh. Dari Lampung dari Jambi saya lihat ada, dari Riau yang paling banyak juga ada. Terus Bengkulu juga ada. Ada gak? Dari barat? Silakan. Kalteng juga masih jarang nih Kalteng. Palangkaraya Selamat sekitar siang Om. Siang. Ya, saya Dwi Om dari Surabaya Om. Siap Om Dwi. Ya, salam kenal buat semuanya, teman-teman Om-Om di sini. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Saya sudah dikasih kesempatan Om bisa belajar, ikut training tentang mapping Om. Sebelumnya saya juga memang sudah pegang drone, sudah ya baru, termasuk baru sih Om, 2 tahun lebih. Cuma saya penasaran nih dengan pengetahuan tentang mapping Om. Makanya kemarin juga ada tawaran dari teman, saya akhirnya tertarik. Kebetulan di sini juga teman-teman di komunitas saya juga ada yang ikut juga Om. Insya Allah 3 orang ini Om. Ya. Gitu. Udah masuk belum? Jadi sudah masuk, sudah masuk Oh, semua yang 3 orang. ya. Nah, gitu. Jadi ya sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Bu Om. Nama saya Dwi. Gitu. Salam kenal buat semuanya, Om-Om semuanya. Ya semoga training kali ini kita betul-betul bermanfaat dan mungkin bisa juga diimplementasikan, diaplikasikan kita di lapangan. Mungkin kalau kebetulan saya sendiri pengen belajar gitu Om. Kalau pekerjaan saya kan di perbankan. Tapi kalau masalah mapping ini hubungannya dengan pada saat kita mungkin appraisal itu kita perlu Om, karena selama ini kita appraisal itu kan kita jalan kaki nih Om, ngukur Om, tapi mungkin dengan saya bisa menguasai tentang mapping menggunakan drone, cukup kita mungkin pakai terbangkan drone, kita sudah bisa mapping area gitu Om. Mungkin sementara itu dulu Om dari saya. Terima ya kasih. sedikit tambahkan Om. Kebetulan saya juga ada beberapa pengalaman mapping ini kita pakai pada saat appraisal peristiwa kasusnya insuransi Om kebakaran dan sangat berguna. Mudah-mudahan nanti bisa dipakai juga Om. Itu aja. Baik Om. Ya, Yap. amin. Ya, terima kasih Silakan, Om. ya dilanjut teman-teman. Mungkin yang siswi ini. Oke. Yang siswi ada? Silakan. Dari manapun deh siswi, mau dari barat, timur, tengah, silakan. Dikasih kesempatan dulu nih untuk yang putri nih. Karena jarang-jarang nih putri bisa mau gitu. Saya perhatikan ada sekitar 10. Silakan Kofifa. Kofifa. Assalamualaikum Bang, Om, Kak. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ya, jadi saya Khofifa Eka dari Balikpapan. Saya kelas 11 jurusan Geologi Pertambangan di SMK Negeri. SMK? Iya. Oke. Lanjut. Nah, kebetulan orang tua saya nge-share ada grup kayak gini, ada kelas online yang benar-benar bisa berguna pastinya buat kedepannya kan. Saya ikuti karena sesuai sama jurusan saya. Jadi mohon bantuannya, mohon bimbingannya. Saya masih minim ilmunya. Ya. Ya, Udah, itu Kofifa? aja, Kak.
Terima kasih semangatnya ya. Semangat. Salam kenal juga. Ini semangat banget SMK di angkatan 1 itu ada SMK yang dari Bali, ya. Bintang namanya. Sekarang dia udah lulus Advance 1 dan sekarang sedang belajar di Advance 2. Seperti itu ya. Semangat ya Kak Viva ya. Tuh. Baik. Yang lain silakan. Ya, siswa yang lain ada Anissa, terus ada siapa lagi Pio, nih? ini ada Pio nih. Pio Amadea. Silakan. Om Anton, bentar. Iya. Saya izin lab dulu ya. Ada kuliah online di kampus. Oke, siap, Prof. Ya, makasih, Prof. Ya, Salam makasih ya. kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya, silakan Vio. Sebelumnya terima kasih buat kelas ini. Nama saya Viola dari baru aja alumni SMK Kehutanan Negeri Kadipaten. Sangat berterima kasih karena adanya program ini membantu saya karena COVID ini anak SMK tidak bisa mendapatkan sertifikat uji kompetensi dari nasional. Jadi dengan adanya ini saya sangat berterima kasih dan bermanfaat buat meningkatkan kompetensi dasar saya. Baik, Vio. Sama-sama ya. Semangat belajarnya ya. Ya, siap. Oke, baik. Siapa lagi? Anissa. Ini mana Anissa nih? Halo Om, Ya, siap. perkenalkan saya Yogi. Siapa nih? Ya, Yogi, gimana? Lanjut. Ya, asal domisilinya Jogja, tapi asal dari Medan ya. Oke. Nah, saya terima kasih atas ini kayak pelatihan yang Om kasih kan. Soalnya kan selama ini saya juga bermain dari foto udara gitu Om. Kebetulan skripsi foto udara juga. Nah, kalau saya selama ini ketika memakai foto udara itu banyak kelemahan-kelemahannya Om. Bahkan selama ini kan saya dapat fotonya itu kayak foto udaranya itu kan bukan dari Google Earth. Sedangkan Google Earth kan dia itu kan ada kayak resolusinya gitu. Makanya kalau misalnya ada pelatihan gini kan kita jadi bisa membantu atau saling berbagi untuk foto-fotonya gitu kan, Om. Supaya lagi ilmunya makin nambah gitu. Kalau saya itu lulusan dari Geologi UPN Om, barusan lulus bekerja tapi resign lagi gitu. Oke. Ya. Siap. Terima kasih atas Oke, makasih Yogi. ya, Om. Dari Timur, silakan dua orang lagi. Setelah itu Ya, kita selesai. Silakan, Om. Siapa? Irfan. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, asal daerah Makassar, namun sekarang posisi di Halmahera, lagi kerja onsite di PT Weda Bay Nickel. Posisi saat ini supervisor mine surveyor. Kegiatan sehari-hari memang kita pengambilan situasi pit itu menggunakan drone untuk pemetaan sekaligus untuk pengukuran volume stockpile. Jadi di sini mungkin saya mau berbagi sama teman-teman dan juga mau mencari ilmu baru dari senior-senior yang sudah lama bermain di bidang ini. Mohon kerjasamanya. Baik, terima kasih Om Irfan. Konsep ya di Halmahera ya, mantap. Iya. Keren, nanti bisa cerita-cerita pengalamannya deh ya. Oke, teman-teman ada lagi yang di Timur? NTT ada NTT, Flores. Silakan. Saya sambil, kalau menunggu komen, saya sambil nge-share beberapa materi kita dulu untuk kopnya saja ya. Siap. Oke. Nah ini mudah-mudahan bisa lihat. Ini modul. Jadi modul dalam format PDF kita akan, sudah ada di grup sebenarnya, saya sudah kirim. Kemudian ada panduan instalasi, bisa dilihat Om Anton ya? Iya. Ya, masuk sudah. Masuk Om. Jadi ini Pak, panduan instalasi semua aplikasi yang dibutuhkan, jadi jangan takut terinstall. Ini bahan presentasi, ada trik pemetaan juga, kira-kira itu. Jadi, dan ada satu lagi, panduan download citra satelit sebenarnya. Ini sudah ada di grup Om Anton. Silakan kalau mau lanjut, saya cuma menunjukkan saja. Oke, baik. Makasih Om Jul.
Satu lagi dari timur nih, saya minta dari timur. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita akhiri aja karena ini pengenalan, dan kami ucapkan pengurus dari kelas online training pemetaan ini mengucapkan selamat belajar untuk teman-teman selama 1 minggu, ya, yang semangat. Jika ada apa-apa, konsultasikan ke kami berdua, Om Bahrun dan saya, ya, tentang apapun, mau curhat apapun boleh, ya. Jangan curhat ke Om Zul, jangan japri ke Om Zul dan yang Om Hikmat, ya, karena mereka akan fokus selama 16 jam itu untuk mengajari kita, seperti itu. Materi perkuliahan ya. Materi perkuliahan itu Om Zul dan Om Hikmat, Om Zul tentunya khususnya ya, yang langsung berbarengan 3 kelas dalam 1 hari. Kelas kita yang dasar ini, terus kelas 2 Advance 1, kemudian kelas 3 Advance 2. 3 kelas ini secara bergantian Om Zul fokus untuk mengajar di 3 kelas ini. Makanya mohon untuk teman-teman kalau ada apa-apa langsung tanya di grup, jangan japri. Kalau ada masalah yang di luar pendidikan atau pembelajaran, silakan japri saya atau japri Om Bahrun untuk menyelesaikan masalah itu. Dan saya kira cukup hari ini perkenalan dari. Oh siap Om Zul. Saya lupa memantau Google Form. Itu semuanya sudah punya nomor absen ya? Sudah Om. Oke. Sudah, tapi ini begini Om. Nanti akan saya absen sesuai dengan 219. Karena gini, saya mengundang itu dari form Google itu ada sekitar 350 yang saya japri, tapi yang respon itu hanya 219 seperti itu. Jadi nanti yang tidak respon akan saya buang. Iya. Jadi nanti yang 219 itu yang ada di form. Saya mau bantu ini. Karena saya akan bagi link server itu per 550 orang. Jadi kalau bisa sesudah ini di end, saya tidak akan membagi itu sebelum nomor absen itu Om Anton upload dulu. Jadi 1 sampai 219. Silakan nanti Om Anton bantu upload dulu. Nanti sesudah itu baru saya akan memasukkan link servernya. Jadi mohon perhatian buat semua. Ini sekalian Om Anton. Nanti untuk link 1 itu untuk nomor 1 sampai 50, link 2 50 sampai 100, link 3 100 sampai 150, link 4 150 sampai 200, yang di atas 200 itu link 5. Biar tidak ada yang mengalami kendala downloadnya limited download gitu. Ya. Kita tolong memantau ya. Sebenarnya jadi saya nggak akan nge-share aplikasi sebelum absen beres. Biar nanti mereka melihat daftarnya dulu. Ya, siap. Saya langsung ini kan. Itu ya, siap Om Anton. Oke. Ya, oke. Makasih Om Zul. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya siang ini dan selamat belajar ya. Sampai jumpa di WA Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan keluar sendiri ya, karena ini nggak bisa dikeluarin. Silakan keluar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.